Kembali lagi di channel Pak DPF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Saya lihat di beberapa komentar banyak sekali, ya terutama dulurku semua minta tipsnya cara menaikkan birahi itu bagaimana. Dan pada dasarnya kalau birahi sudah naik, pasti burung perkutut mau strekan. Mau strekan, mau bunyi juga, dan lain-lain dulur ya. Nah, kali ini saya akan berikan 3 tips cara menaikkan birahi di burung perkutut lokal alam. Bagi dulurku semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan subscribe itu gratis dulur. Langsung saja kita ke pembahasannya. Burung perkutut lokal alam pada dasarnya memiliki 3 tingkatan birahinya. Yang pertama itu dasar, yang kedua itu birahi yang sudah memuncak tapi belum memuncak ya. Yang ketiga itu sudah terlalu over birahi. Kalau sudah over birahi burung perkutut pasti resikonya nanti akan kawin tangkringan. Nah, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi dulurku yang belum nonton, silahkan tonton dulu dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dulu ya. Nah, kali ini saya akan berikan 3 tips. Ya, 3 tips cara menaikkan birahi burung perkutut atau memunculkan birahi burung perkutut itu bagaimana saja. Yang pertama dulu ya, untuk memunculkan birahi di burung perkutut itu ada 3 cara atau 3 tips. Yang pertama itu dari pengembunan, yang kedua dari pakan, yang ketiga itu dari sistem kerodong. Masing-masing 3 tips ini dia memiliki caranya atau metodenya yang berbeda-beda ya. Saya jelaskan satu persatu dulu dulur. Yang pertama pengembunan. Setiap konten saya pasti saya selalu menegaskan atau menggarisbawahi pada dasarnya burung perkutut itu harus diembunkan. Tujuan pengembunan itu apa? Tujuan pengembunan itu untuk memunculkan birahi di burung perkutut, terutama burung yang hasil dari ombyokan, hasil pikatan. Ya, hasil pikatan di alam liar dia birahinya sudah naik, tapi ketika di kena sangkar pikat birahinya turun, itu disebabkan karena stres kena sangkar pikat, seperti itu ya. Beda lagi kalau burung hasil ombyokan, itu burung dasar, dalam artian burung yang belum memunculkan birahinya. Nah, dengan cara metode pengembunan ini bisa menaikkan yang namanya memunculkan birahinya, seperti itu ya. Ini saya memberikan edukasi seperti ini adalah dengan cara yang alami dulur, alami, natural, tidak perlu yang namanya obat-obatan herbal terus lolong-lolongan yang dijual pasaran, tidak. Ini kita cukup pakai metode natural aja atau alami saja. Yang tadi yaitu yang pertama itu pengembunan. Lakukan pengembunan dari jam 2, jam 3, jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Contoh, jam 3, 4, 5, 6. 4 jam ini pengembunan. Ini bagus. 4 jam ini pengembunan. 7, 8, 9, 10 itu penjemuran. Makanya saya selalu menegaskan, burung silakan diembunkan dari jam 3 atau jam 2 sampai jam 10 siang, seperti itu ya. Jadi ini sudah satu paket, pengembunan sama penjemuran, seperti itu dulur ya. Lakukan pengembunan, usahakan tanpa penutup atau di lahan lapang. Boleh letakkan di atas genteng, boleh dikerek, boleh dicantelkan di pohon dan lain boleh. Seperti itu ya, dengan cara pengembunan. Nah, ini namanya cara natural alami ini tidak bisa dicepat-cepat ataupun dengan cara instan, itu tidak. Semua perlu proses, semua perlu tahapan, seperti itu. Jadi bagi dulurku semua ya yang masih memiliki nafsu atau ambisi menggebu-gebu ya, pengen ini pengen itu, hilangkan semua rasa seperti itu, melainkan kita mengutamakan perawatan, konsisten, sabar, itu kuncinya. Saya tegaskan lagi ya, itu kuncinya. Kalau masih ada hawa nafsunya menggebu-gebu pengen ini itu, percuma melihara burung perkutut, itu percuma, sia-sia waktunya saja, buang-buang tenaga, seperti itu ya. Jadi kalau untuk pengembunan seperti saya tadi katakan, keluarkan dari jam 3, jam 2, jam 4 boleh ya, silakan dari jam 10 siang, itulah pengembunan.
seperti itu. Ini bagus sekali di burung perkutut ya, banyak sekali para follower TikTok yang sudah mencoba dan hasilnya juga bagus. Terus yang kedua itu dari pakan ya, dari pakan ini adalah cocok-cocokan, tidak bisa dipukul rata semua itu ada hasilnya, tidak. Nah dari pakan ini apa saja? Yang pertama jemawut ya, yang kedua biji sawi. Ada yang mengatakan bahwasanya pakai bawang putih Pak D. Kalau bawang putih itu saya sudah mencoba, itu cocok-cocokan di burung, tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau pakan yang tadi saya katakan yaitu jemawut, terus biji sawi, terus bawang putih, ini adalah cocok-cocokan, nggak bisa dipukul rata. Lah jemawut atau biji sawi ini dicampurkan ke pakan, jadikan satu. Ini nggak masalah. Pada dasarnya jemawut adalah biji-bijian, sedangkan biji sawi pun sama. Burung perkutut itu makannya itu biji-bijian, bukan seafood, yaitu bukan, melainkan biji-bijian. Ini kalau sedangkan kita campurkan dengan pakan yang lain seperti millet putih, millet kuning, millet merah, black millet, ini nggak masalah. Karena apa? Ini adalah sumber makanan dari burung perkutut, kalau dicampurkan pun tidak masalah. Tapi ya, kalau kita memakai pakan-pakanan seperti tadi yaitu biji sawi, terus jemawut, ini sama halnya juga tidak bisa kita tekan secara cepat, tidak. Melainkan burung harus makan terlebih dahulu, setelah makan diproses dalam pencernaan, setelah itu nanti diproses dalam tubuh. Seperti itu, jadi nggak bisa secara instan. Dan caranya tadi seperti saya katakan, yaitu campurkan ke pakan. Campurkan jadikan satu dengan millet-millet yang lain. Seperti itu. Ya, tapi saya tegaskan lagi, ini adalah cocok-cocokan, nggak bisa dipukul rata. Kalau saya, ya pakan saya campurkan dengan biji sawi, saya campurkan dengan jemawut, seperti itu. Ya. Terus yang ketiga itu pakai sistem kerodong. Nah, sistem kerodong ini itu gampang-gampang angel, ya. Kalau sistem kerodong itu kita menerapkan burung itu dengan cara dikerodong, baik itu dari pagi, siang, dan malam hari. Ini sistem kerodong. Kalau kita pakai sistem kerodong ya. Tapi kalau kita menerapkan di cuaca yang panas, itu nanti dampaknya burung akan mabung, akan rontok bulu, akan turun bulunya. Kalau pakai sistem kerodong. Nah, cara pakai sistem kerodong ini gimana Pak D? Burung ketika pagi burung dijemur ablak ya, setelah dijemur ablak kena panas sebentar, setelah itu burung dipindahkan, diangin-anginkan, setelah itu dikerodong tapi tidak rapat ya, melainkan selereannya itu tetap membuka, diangin-anginkan seperti itu. Nanti setelah malam harinya burung cantelkan ke dalam rumah ataupun letakannya biasa burung cantelkan. Posisi sama yaitu masih kondisi kerodong. Lakukan secara terus-menerus seperti itu. Nah, ini metode kerodong ini banyak sekali manfaatnya. Satu, menaikkan birahi burung perkutut. Yang kedua, membiasakan burung dengan sistem kerodong. Yang ketiga, itu mencetak adaptasi. Tapi kalau adaptasi itu berbeda lagi dengan caranya ya, dengan menaikkan over birahi seperti ini beda. Metodenya beda. Tapi hampir sama. Saya ulangi lagi dulu ya. Yang pertama, paginya burung diablak, dijemur. Ya, setelah penjemuran selesai, ya burung didiamkan sebentar. Setelah diamkan sebentar baru dikerodong, tapi jangan diselerikan, tetap dibuka, lalu dipindahkan tempat yang sekiranya itu teduh. Nah, di situ dipindahkan sekiranya dari siang ya, dipindahkan tempat teduh, nanti malamnya letakkan lagi ke cantelan yang biasa dicantelkan. Seperti itu, dengan posisi yang sama, itu masih kerodong. Itu adalah dengan cara pakai sistem kerodong. Tapi sistem kerodong ini susah-susah gampang. Kita harus memahami dari karakter burungnya dulu. Kita harus melihat dari burungnya tersebut. Ya, jadi tidak asal. Jadi kita harus betul-betul memahami lah. Makanya saya katakan gampang-gampang sulit seperti itu. Ya. Jadi yang pertama tadi pengembunan, yang kedua itu dari sistem kerodong, yang ketiga itu dari pakan. Itu adalah cara menaikkan over birahi burung perkutut. Lebih mudahnya itu pakai pengembunan, itu lebih mudah. Ya, lebih mudah.
itu pakai pengembunan. Terus dari pakan juga, tapi kalau pakan ini cocok-cocokan, tidak semua burung itu cocok. Yang ketiga yaitu dari dari pakai sistem kerodong seperti itu. Nah, 3 tips ini saya tekankan lagi ya, 3 tips ini saya katakan ini bukan untuk instan menaikkan burung secara cepat, yaitu overbreeding naik ya, tidak, melainkan ini 3 tips ini yaitu perlu proses, perlu tahapan, seperti itu ya, perlu proses, perlu tahapan. Saya tegaskan lagi, tidak bisa secara instan, itu nggak bisa, paham yo? Jadi ini perlu proses, perlu tahapan ya, perlu juga waktu. Jadi secara instan itu nggak bisa. Jadi saya tegaskan lagi, dalam melihara burung perkutut itu harus sabar, telaten, dan konsisten. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kalau masih ada dalam dirinya masih menggebu-gebu, ya, hawa nafsunya masih naik, ambisinya masih naik, pengen ini itu dan lain, jangan melihara burung perkutut. Ya, lebih baik melihara burung emprit atau burung gereja aja, lebih gampang seperti itu. Dulur ya. Jadi untuk menaikkan birahinya burung perkutut dengan cara tips tadi, yaitu dengan cara pengembunan, dengan cara pakan, dengan cara pakai sistem kerodong seperti itu. Nah, sistem kerodong ini bisa menaikkan overbreeding, tapi harus hati-hati karena kalau salah nanti bisa menyebabkan burung itu mabung ataupun turun bulu ataupun rontok atau ngarak seperti itu ya. Nah, satu lagi, ini untuk bawang putih ya. Bawang putih itu diloloskan sebesar biji kacang hijau 3 butir setiap pagi. Ya, ada yang pakai cara seperti itu. Tapi kalau bagi saya daripada pakai bawang putih, saya kurang. Kenapa? Bawang putih ini mengandung antibiotik, tujuannya untuk menyehatkan burung. Kalau ada burung sakit, burung nyiletnya, ini kasih bawang putih. Tapi kalau untuk menaikkan birahi, cocok-cocokan di burung. Seperti itu. Makanya saya tidak menganjurkan pakai bawang putih karena kandungan bawang putih itu ada antibiotiknya. Ya. Jadi sekian penjelasan kali ini, dulur ya. Sekian penjelasan kali ini. Untuk tipsnya lain kali saya akan berikan video lagi tentang pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Saya akhiri, salam Kungsen Nusantara.